kita mencari A-nya atau T di sini menjadi 715772 dibulatkan menjadi setelah pembulatan. Oleh karena itu diketahui Y-nya, persamaan Y-nya akhirnya adalah 715772 ditambah 12425X. Nanti X-nya adalah jumlah unit yang diproduksi. Misalnya 1 ya dikali 1, 2 dikali 2. Nanti akan ketemu Y-nya berapa gitu. Oke. Ini adalah cara kuadrat terkecil atau least square. Tinggal dimasukkan pertama setelah diketahui datanya, kemudian dibuat tabelnya. Setelah dibuat tabel, dimasukkan rumusnya seperti itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Di buku juga ada yang disebut regresi berganda. Metode regresi berganda tidak berbeda dengan metode metode regresi berganda ini mirip-mirip least square. Namun kalau regresi berganda bisa mempunyai variabel bebas lebih dari 1. Kalau least square tadi kan X-nya cuma 1. Kalau regresi berganda bisa X-nya bisa 2 atau 3, lebih dari 1. Semacam itu. Ini dilakukan dengan SPSS. Jadi mungkin teman-teman untuk sekedar tahu saja caranya, perhitungannya kurang lebih sama dengan least square. Di penganggaran kan kita juga sudah belajar kalau dia X-nya lebih dari 1. Nah, ini caranya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di modul dia melakukannya atau menghitungnya dengan SPSS, dengan software. Nah, nanti kan teman-teman mengerjakan saat ujian kan tidak dengan software. Oleh karena itu mungkin dibaca saja untuk sekedar tahu. Macam itu. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke ya. Untuk analisis biaya aktivitas di sini iya. Oke. Untuk analisis biaya aktivitas satu lagi. Cara memisahkan biaya variabel dan biaya tetap adalah pertimbangan manajemen. Jadi manajemen menaksir mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Itu aja. Oke. Sekarang analisis biaya aktivitas. Jadi ada yang berdasarkan cost dimension, ada juga proses dimension. Kalau dimensi biaya atau cost dimension menekankan pada product costing. Kalau dimensi pengendalian menekankan pada proses value analysis atau driver analysis, activity analysis, dan performance measures. Semacam ini. Kalau proses dia menekankan pada proses value analysis, jadi aktivitasnya ini bagaimana performance-nya. Tapi kalau cost, dari cost dimension, aktivitasnya ini apa dan menghasilkan produk serta customer atau konsumennya ini seperti apa. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nanti kita akan membahas mengenai ABM atau Activity Based Management di modul-modul selanjutnya.
Kemudian ini adalah 4 tahap untuk menganalisis aktivitas. Pertama, identifikasi tujuan proses dan ruang lingkup analisis aktivitas. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan proses berdasarkan keinginan atau harapan konsumen. Kemudian perencanaan dengan grafis, yaitu melakukan pencatatan terhadap seluruh aktivitas yang dipergunakan selama proses menghasilkan output mulai awal sampai dengan akhir. Kemudian yang ketiga, pengklasifikasian, yaitu memilah dan mengelompokkan terhadap aktivitas-aktivitas ke dalam kelompok aktivitas yang diberi label sebagai aktivitas yang menambah nilai atau tidak menambah nilai. Jadi ada aktivitas itu yang istilahnya bermanfaat dan tidak bermanfaat. Jadi kita pilih, kita klasifikasikan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kemudian tahap keempat, perbaikan berkelanjutan. Pada tahap ini, setelah aktivitas dikelompokkan, melakukan perbaikan atau peningkatan efisiensi dari seluruh aktivitas secara berkesinambungan dan mengembangkan rencana untuk mengurangi bahkan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi aktivitas yang tidak bermanfaat dihilangkan atau diperbaiki. Macam itu. Apakah aktivitas yang tidak bernilai tambah itu? Ini ada, kan tadi ceritanya, mundur lagi. 4 tahap menganalisis aktivitas. Identifikasi tujuan, kemudian perencanaan dengan grafik, apakah yang akan kita lakukan, kemudian pengklasifikasian, mana yang bermanfaat atau mana yang bernilai tambah, mana yang tidak bernilai tambah. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan, yang bernilai tambah ditingkatkan, yang tidak bernilai tambah dikurangi, bahkan dihilangkan. Sekarang, apakah yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah itu? Indikatornya yang pertama, apakah pelanggan bersedia membayar? Kemudian jika dihilangkan, apakah pelanggan peduli? Yang ketiga, jika tidak dilaksanakan, apakah output memenuhi pelanggan? Macam itu. Oke, sebelumnya teman-teman silakan buka halaman 2.17. Di situ aktivitas yang dapat diklasifikasikan, keseluruhan aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi 3. Penambah nilai real atau real value added activities RVAA, yaitu aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan konsumen, menambah nilai bagi konsumen. Yang kedua, aktivitas penambah nilai bisnis atau business value added activities BVAA adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen, tetapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, aktivitas tidak penambah nilai non-value added activities NVAA adalah aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi. Jadi aktivitas itu ada yang bernilai bagi konsumen, ada yang bernilai bagi organisasi, ada yang tidak bernilai bagi keduanya. Kemudian indikatornya adalah yang seperti saya sebutkan itu tadi. Apakah pelanggan bersedia membayar atas aktivitas yang dilakukan? Artinya pelanggan tidak keberatan dibebani biaya atas aktivitas tersebut. Jika suatu aktivitas tidak dilaksanakan atau bahkan dihilangkan, apakah pelanggan peduli? Misalnya pelanggan bersedia membayar, berarti
aktivitasnya adalah